balik lagi bersama Meta di Popcorn Petra Podcast Corner nih. Pada podcast hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental di tengah pandemi. Di sini Meta nggak sendiri, Meta udah ditemani oleh Ibu Stefani dari Pusat Konseling dan Pengembangan UK Petra. Halo Ibu Stefani, apa kabar? Ya, baik Meta, baik. Jadi di sini saya udah merangkum beberapa pertanyaan mengenai kesehatan mental di tengah pandemi yang akan langsung kita tanyakan kepada Ibu Stefani. Langsung aja untuk pertanyaan pertama, bagaimana dampak pandemi terhadap kesehatan mental kalau dari pandangan Ibu? Oke, ya dampak pandemi ya, saya rasa memang sangat berdampak karena memang pandemi ini kan membawa banyak perubahan ya, jadi pasti itu jadi stresor dan bagi kebanyakan orang itu cukup mengganggu kesehatan mentalnya. Dan ini kalau dipikir-pikir memang pandemi ini merambah eksesnya ya ke semua lapisan usia, bahkan ke hampir ke seluruh negara kan ya ini ya. Jadi kenapa kok mengganggu? Karena stresornya itu bisa bermacam-macam ya. Contoh misalnya ketika pertama kali mendengar bahwa wah corona ini kalau kena berbahaya bisa mematikan, itu pasti menimbulkan kecemasan ya, jadi parno banget seperti itu. Belum lagi tiap hari dengar info peningkatan jumlahnya, kematiannya ya. Belum lagi perubahan kebijakan stay at home, school from home ya, work from home itu membuat tiba-tiba kita harus berubah dengan berbagai gaya hidup, gaya belajar, ya pola hidup juga. Pasti itu membawa mungkin kecemasan, ada merasa jenuh mungkin ya, ada merasa terisolasi, mungkin juga merasa lost contact dengan teman-teman. Sehingga hal-hal seperti itu pasti punya efek ya terhadap kesehatan mental seseorang. Belum lagi dengan dampak-dampak menurunnya ekonomi ya, ada yang di PHK dan bisnisnya benar-benar merosot bahkan sudah hancur ya. Belum lagi mereka yang mengalami kehilangan seperti itu kira-kira. Bener banget, apalagi nih kita kalau di rumah aja nih, dari apa yang Bu Stefani lihat, apakah gejala gangguan mental ini meningkat gitu di tengah pandemi. Terus belum lagi makin di rumah aja kayaknya orang-orang makin banyak yang nge-share soal di rumah aja jadi depresi, cemas, akhirnya banyak yang self-diagnose gitu, yang cemas sedikit, jangan-jangan aku sakit jiwa nih, jangan-jangan aku depresi nih gitu. Gimana menurut Ibu tentang fenomena itu yang sekarang sering banget terjadi? Iya. Tapi memang betul ya, jadi berdasarkan data dari Menkes maupun WHO, dari penelitian yang ada memang terjadi peningkatan yang bahkan cukup tajam ya dari tahun kemarin sampai tahun ini, mulai apalagi sejak ada pandemi berlangsung itu ya, terutama gangguan mental yang berupa kecemasan, depresi, trauma itu memang betul mengalami peningkatan. Nah kalau terus ya mungkin karena tadi parno itu ya merasa jangan-jangan depresi ini apa ya, di satu sisi menurut saya memang mau tidak mau masyarakat sekarang ini memang perlu aware dengan dirinya. Artinya kalau punya kesadaran bahwa aku ada perubahan ya, belakangan kok nggak bisa tidur ya, belakangan aku kok gampang marah ya, bagi saya itu baik. Artinya kita memang perlu cek terhadap diri kita, jangan diabaikan bahwa enggak kok, nah itu malah nanti bisa berbahaya kan ya. Jadi self diagnose yang pada tempatnya, artinya itu perlu menjadi rambu-rambu bahwa apakah memang kita perlu bantuan nggak ya, perlu mungkin ngobrol dengan seseorang. Nah itu by the way di PKPP kami punya IG, itu juga sudah ada tips-tips itu kapan kamu perlu mewaspadai dirimu gitu ya. Jadi nih buat teman-teman mungkin yang mau tahu tips and trick buat kita sadar diri sendiri ini, jangan-jangan aku berubah atau apa, bisa langsung lihat di IG PKPP ya Bu. Iya, itu sebagai awal aja ya, untuk mengenali tanda-tanda. Kemudian dari situ kita makanya perlu hati-hati, jangan cepet-cepet judgement aku ini depresi, nggak, tanpa kita mungkin ngobrol dengan orang yang memang tepat, profesional, konselor, psikolog. Nah itu kalau memang ada tanda-tanda itu ya ayo segera untuk kita follow up, karena itu justru baik sebagai antisipasi. Karena kadang-kadang kalau kita nggak waspada, kita biarin, nah itu yang malah akhirnya ini ya, jadi orang sehat mengalami masalah kesehatan mental, kalau dibiarin mengalami masalah gangguan mental. Nah itu yang prosesnya yang kita perlu untuk cek-recek terhadap diri kita begitu.
Berarti self diagnose ini nggak selamanya jelek ya. Mungkin kita harus sadar dulu sedikit-sedikit kalau ada yang berubah dari diri kita. Mungkin kok aku sekarang makin sering overthinking, susah tidur. Nanti kalau udah gejalanya berlebihan, kita bisa minta tolong sama orang yang lebih profesional gitu ya, Bu. Supaya nggak keterusan jadi depresi mungkin atau hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Pertanyaan berikutnya, gimana sih cara kita membedakan rasa stres biasa atau rasa cemas biasa dengan depresi sungguhan gitu, depresi yang kayaknya mengarah ke penyakit yang lebih serius gitu? Oke, iya. Kalau stres itu sebenarnya dalam keseharian kita, setiap kita itu pasti ada stres ya. Kalau nggak stres malah bahaya ya. Artinya gini, stres itu kan sebenarnya reaksi kita terhadap tekanan. Ada orang yang dikit-dikit hal kecil udah stresnya besar. Ada yang lebih bisa kelola. Tapi banyak hal yang bisa menjadi stres kita. Contoh di masa ini misalnya perubahan dari kerja di kantor dengan kerja di rumah, atau teman-teman yang sekarang belajarnya daring barusan diumumkan diperpanjang lagi sampai akhir semester, itu bisa menimbulkan stres. Artinya apa? Yaitu kita mengalami pikiran yang mungkin jadi susah konsen ya, overthinking itu tadi, atau merasa emosi, aduh rasanya jenuh banget, kepingin marah, jengkel terus, rasanya kok nggak semangat, seperti itu ya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah berapa lama itu terjadi dan seberapa tingkat merasa lebih beratnya ya. Karena kalau depresi itu sudah pada tingkat yang lebih berat. Memang makanya nggak gampang-gampang aku depresi ya, tanya dulu sama konselor atau psikolog atau psikiater. Karena ada tanda-tanda, dan depresi pun sebenarnya kan ada beragam jenis ya. Tapi tanda-tanda yang secara kebanyakan terjadi adalah misalnya ada gangguan nggak bisa tidur mungkin ya, atau bahkan tidur nggak bisa bangun males bangun gitu, seperti itu ya. Iya, benar. Terus kehilangan minat, misalnya tuh kok males kuliah, sampai akhirnya nggak ikut kuliah online terus misalkan, seperti itu. Kehilangan selera makan, yang biasanya suka makan ini itu lagi nggak minat semuanya. Mungkin ada juga merasa kelelahan terus menerus, padahal juga kesibukan sehari-hari nggak menguras energi yang sebegitunya. Seperti itu ya. Terus ada rasa pikiran negatif, misalnya kok hidup ini ngapain ya, kok nggak ada gunanya ya, buat apa ini nanti ke depan ini seperti apa, kayaknya gelap. Nah, mungkin bahkan sampai bisa ada pikiran untuk mengakhiri hidup ya, seperti itu. Ada rasa hopeless. Nah, itu mungkin tanda-tanda yang biasanya menyertai orang yang mengalami depresi, dan itu sudah berapa lama misalnya, seperti itu. Itu hal yang kira-kira membedakan apakah aku stres biasa atau udah mengarah ini, seperti itu. Berarti balik lagi ke tadi, kita emang harus sadar sama apa yang terjadi sama diri kita gitu ya, Bu. Berikutnya, apa sih yang harus kita lakukan apabila ada orang terdekat kita yang mengalami gejala gangguan mental atau stres seperti yang tadi udah kita bahas? Jadi ini kita menyadari ada orang lain ya, mungkin keluarga, ada keluarga. Oke, memang berarti memang perlu sekali ya kepedulian atau kepekaan dari orang-orang sekeliling, karena nggak semua orang tuh aware dengan dirinya, begitu loh. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ketika kita aware, ketika kita peduli, kok mamaku nih kok gini ya, sejak misalkan gajinya dikurangi jadi tambah stres, jadi itu kepekaan kita untuk peduli. Nah, yang pertama harus kita perlu lakukan adalah jangan cepet-cepet judge ya. Apakah kita anggap mama kita atau teman kita itu kamu terlalu lebay, enggak, kamu enggak depresi enggak gitu ya, atau justru menganggap enteng gitu, bahwa itu bukan gangguan apa-apa yang harus diseriusi, seperti itu ya. Nah, jadi justru coba benar-benar peka sebenarnya apa kondisinya, coba didekati. Kalau itu teman, mungkin diajak ngobrol, apa sih yang kamu rasakan mungkin selama ini, seperti apa, supaya dia terbuka. Karena kadang-kadang ketika orang merasa stres, ada gangguan gitu, ketika dia bisa bicara sama seseorang, nah dengan berbicara dia bisa lebih menyadari ya kondisinya seperti apa, mungkin ada rasa kelegaan, itu pun stresnya sudah bisa jauh berkurang. Tapi kalau ternyata masih ya gangguannya masih cukup serius ya, kita dorong, kita ajak untuk ayo yuk ngobrol pada orang yang lebih pas yuk. Misalnya kalau itu mahasiswa kita ke PKPP kan juga ada konseling online ya, bisa juga lewat seperti itu, ataupun layanan semacam itu bisa benar-benar di follow up gitu gangguannya, seperti itu. Benar, jadi memang harus kita
Yes, kembali lagi memang harus follow up terus apa yang terjadi sama diri kita, jangan sampai kebablasan jadi hal yang nggak diinginkan gitu ya. Iya, dan Terus, memang kadang-kadang stigma ya, masyarakat tuh iya, menganggap kalau sakit fisik kan pusing atau sakit mah langsung ke dokter. Tapi kalau sakitnya merasa sakit di emosi, istilahnya di mental gitu merasa, aduh enggak lah nanti aku dipikir apa ya, kok sudah pergi ke psikolog, kok sudah ke konselor. Nah itu yang perlu untuk diperbarui ya, bahwa justru konselor itu untuk orang yang berani menghadapi iya. masalahnya. Memang butuh bantuan untuk demi kebaikan dirinya. Nah itu yang kita sama-sama perlu sadar itu, bahwa itu bukan sesuatu yang tabu ya istilahnya, seperti itu. Sepertinya emang stigma masyarakat tuh juga yang mendorong orang untuk takut cek lebih lanjut karena aduh nanti kalau aku beneran sakit aku dikira orang gila lagi seperti itu. Jadi banyak orang yang akhirnya balik lagi karena takut pergi ke dokter, mereka akhirnya diagnosa diri sendiri. Oh, mungkin aku depresi tapi ya udah. Apalagi balik tadi yang kayak jadi kayak tren gitu, orang ngerasa kalau depresi kok kayaknya jadi keren gitu malahan. Jadi kayak oh diupload kemana-mana kayaknya aku nih depresi, stres kan jadi agak mengerikan Caper gitu ya. sekarang. Iya bu, gangguan mental zaman sekarang tuh malah dianggap seperti tren gitu, kayak suatu keharusan. Kalau anak muda nggak depresi malah jatuhnya kayak nggak keren. Jadi pemikiran seperti ini yang harusnya orang-orang tuh paham kayak gini tuh nggak, bukanlah sebuah tren yang harus kalian ikutin gitu. Iya, iya, iya. Oke, betul. Nih berikutnya, bagaimana cara kita untuk menjaga pikiran supaya pikiran kita nih tetap sehat gitu, tetap waras di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Wah, ini pertanyaan yang baik ya. Saya pikir memang pikiran sehat itu yang paling utama. Makanya kalau Betul. dalam Alkitab kan memperbarui budi itu sebagai langkah awal untuk kita memperbarui hidup ya. Jadi artinya di tengah situasi seperti ini bagaimana menjaga pikiran kita untuk sehat. Caranya gimana? Ya simpelnya kalau kita mau punya tubuh yang sehat itu kan hmm, makanannya harus dijaga ya. Betul. Yang nggak baik kita kurangi, bahkan nggak kita makan, tapi yang baik, yang bergizi itu yang harus jadi asupan kita kan seperti itu ya. Nah berarti juga secara mau pikiran sehat juga seperti itu. Kita juga harus batasi hal-hal yang asupan yang nggak sehat. Contohnya apa? Berita-berita itu tadi ya, berita yang wah ini tambah naik, ini kena, ini positif, ini meninggal satu keluarga, satu desa misalkan. Itu bikin tambah hal-hal yang bagi saya mungkin ya memang perlu tahu, tapi kalau itu bagi orang-orang tertentu bisa menambah kecemasan. Lebih baik itu dia harus batasi untuk berita-berita di medsos seperti itu ya. Nah sebaliknya memberi makan yang positif apa ya, kita sebagai anak Tuhan itu firman Tuhan itu powerful ya, lagu-lagu rohani yang mengingatkan kita ya bahwa hidup ini Tuhan berkati, banyak hal kita syukuri seperti itu akan sangat menolong kita untuk mengimbangi ya, supaya kita tetap ingat bahwa walaupun masa seperti ini masa yang kita tetap bisa kita syukuri dan ada hal-hal kita membuat kita tetap optimis ya di dalam situasi seperti ini. Seperti itu. Jadi memberi makan yang sehat tapi juga mengurangi. Yang kedua mungkin kalau supaya pikiran sehat kita perlu kelola kalau ada perasaan-perasaan negatif ya, mengelola ya salah satunya dengan ngobrol ya, mungkin self care ya, istilah self care ya. Ya, Mungkin teman-teman di sini perlu menyadari karena masing-masing orang punya keunikan, self care-nya macam-macam. Salah satu kalau saya jenuh gitu saya virtual tour ya, buka ke Norwegia, ke Jepang. liburan Nanti hanya virtual jadinya. iya, rasanya udah seger gitu ya. Iya benar. Kalau teman-teman yang lain nggak tahu, mungkin ngedance, mungkin mendesain lettering, atau mungkin berkebun, punya hewan peliharaan, gitu seperti itulah. Nah itu kita sangat perlu, apalagi saya merasa di saat sekarang ini kita sangat mudah untuk merasa jenuh, stres dan sebagainya ya. Jadi semakin sering kita harus self care diri kita sih, seperti itu. Bener, jadi mungkin kita bisa mulai dengan membatasi berita-berita buruk yang bikin kita tambah cemas gitu, dan mungkin bisa lebih banyak berdoa, lebih banyak mencari hal. Banyak hal yang masih bisa kita syukuri. Kita masih sehat aja di situasi seperti sekarang ini kan harus kita syukuri gitu ya. Betul, punya Betul. air untuk kita bisa selalu cuci Betul. tangan ya. Iya. Kita masih banyak Iya. hal yang kita lihat hari ini, oh kita masih bangun, masih sehat tuh hal yang patut kita syukuri di tengah-tengah pandemi ini. Orang lagi kesulitan pekerjaan, kesulitan ekonomi, sehat aja sulit gitu sekarang, kayaknya mau keluar aja sulit gitu. Jadi banyak hal, mungkin lebih fokus ke hal baik yang perlu kita syukuri daripada fokus ke berita buruk yang bikin
pikiran kita juga jadi buruk gitu, jadi cemas sendiri gitu. Iya, betul. Mungkin terakhir untuk menutup podcast kita pada hari ini, Ibu Stefani bisa nih sharing tips and trick untuk tetap produktif di tengah pandemi, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa. Wah, iya, penting sekali ya. Bagi saya mungkin yang pertama dan yang paling penting kita perlu berdamai dengan kondisi ini ya. Karena mungkin saya nggak tahu seberapa banyak kita yang masih merasa, aduh ini masa nggak menyenangkan, membosankan sekali ya kuliah seperti ini gitu ya. Semakin kita menggaungkan itu dalam diri kita, ya makin hidup kita nggak ini ya berat begitu ya. Makanya bagi saya sudah berdamai, belajar untuk menerima dan kita belajar untuk menang terhadap situasi. Ketika kita berdamai dan menerima, maka pikiran kan itu ya, maka hati kita juga ikut, emosi kita juga jadi ikut relax ya, bisa mulai lebih enjoy. Disitulah kita bisa mulai produktif, karena apa, kita bisa mengalihkan energi kita yang terserap untuk hal-hal negatif tadi ke hal yang positif gitu loh ya. Untuk bagaimana kita tetap produktif artinya apa, menantang diri, walaupun ini mau rebahan terus kuliahnya juga bisa, tapi kita menantang bahwa enggak deh, aku mau serius gitu. Kita bisa melakukan, mungkin kan nggak sibuk les, nggak sibuk kepanitiaan, nggak sibuk pelayanan, harusnya ada waktu yang tidak biasa yang kita biasanya dulu terserap, ini bisa kita lakukan untuk explore sisi-sisi hidup kita yang lain ya. Misalnya melakukan apa, pengen belajar apa, misalkan bahasa baru, belajar fotografi misalnya. Semua untungnya kan sekarang dunianya begitu canggih ya, jadi walaupun kita nggak keluar rumah, kesempatan belajar tuh begitu luas gitu loh. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi artinya apa? Kita punya setting di pikiran kita, pandemi bukan hanya itu nggak menyenangkan, membosankan, tapi justru ini kesempatan emas untuk kita menantang diri untuk belajar dan bertumbuh. Itu bagi saya, supaya kita bisa terus produktif, bahkan jadi berkat buat teman-teman yang lain juga ya. Seperti itu, saling menginspirasi gitu. Kita bisa ambil sisi positif dari pandemi ini. Jadi mungkin yang tadinya mau belajar jauh di lain kota, sekarang bisa dilakukan online gitu. Jadi memang kita harus fokus ke hal-hal positif yang sedang terjadi sekarang, daripada kita fokus ke negatif dan hal-hal buruk yang mempengaruhi pikiran kita jadi jelek-jelek aja gitu Bu kayaknya. Iya, iya. Betul sekali, Meta. Iya, jadi yang bisa kita rangkum di podcast kita hari ini, Petra Nation, yang pertama, kalian tuh harus selalu sadar dan aware tentang apa yang terjadi sama diri kalian. Kalau kalian ngerasa, aduh kok kayaknya sekarang aku susah tidur atau overthinking berlebihan, kita bisa langsung bercerita sama orang atau ngomong ke orang yang lebih profesional supaya kita nggak salah langkah dan hal ini nggak berkembang ke mungkin penyakit-penyakit berikutnya yang nggak kita inginkan gitu ya. Terus berikutnya itu gimana supaya kita bisa tetap produktif dan tetap menjaga pikiran kita supaya tetap sehat dan bahagia di tengah pandemi ini. Kita bisa fokus ke hal-hal baik, fokus ke hal-hal yang bisa kita syukuri. Ini kita masih hidup, bisa belajar, bisa berkumpul, mungkin berkumpul waktu bersama keluarga menjadi waktunya lebih banyak gitu. Masih banyak hal yang bisa kita syukuri daripada kita fokus ke berita-berita buruk aja gitu ya Bu ya. Betul sekali, Meta. Oke, itu tadi menjadi penutup podcast kita pada hari ini. Terima kasih Bu Stefani udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton podcast hari ini. Bye-bye and see you on the next podcast episode.